Jumpa lagi di channel Katika, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang, memasak jadi lebih mudah karena sudah ada ratusan resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar untuk keluarga kita. Untuk hasil terbaik, jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita, timbangan, gelas ukur, dan sendok ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat bubur candil yang rasanya enak, manis, gurih, dan tekstur candilnya tidak alot, tapi tetap empuk walaupun sudah dalam keadaan dingin. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 100 gram tepung ketan putih, saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 50 gram tepung beras putih, saya pakai merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Setengah sendok teh garam halus, ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 1 sendok teh gula pasir, 100 ml air hangat, 1 sendok makan air bila perlu kita tambahkan seandainya nanti tekstur adonannya ini belum bisa membentuk adonan yang licin. Langkah pertama, campur garam dengan air hangatnya, tambahkan gula pasir, lalu ini kita aduk sampai semuanya larut sempurna. Lalu campur tepung ketan dengan tepung berasnya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Ini saya aduk menggunakan tangan ya. Lalu masukkan airnya sedikit demi sedikit, jangan langsung semuanya. Sambil kita aduk sampai rata. Ternyata setelah dicampur dengan bahan cairnya, belum bisa membentuk adonan yang kalis ya, atau menggumpal membentuk bulatan karena tepungnya ini doyan air. Jadi ini kita tambahkan dengan sedikit air. Jadi karena tepung yang saya gunakan ini ternyata doyan air, saya tambahkan dengan 1 sendok makan air baru bisa membentuk adonan yang licin, kalis, tidak lengket di tangan. Teksturnya seperti ini ya. Lalu ini kita bentuk bulat-bulat sebesar kelereng. Bentuknya seperti ini kurang lebih beratnya 8 gram ya. Ini hasilnya yang sudah kita cetak bulat-bulat sebesar kelereng. Bahan berikutnya, bahan untuk merebus candilnya. 1000 ml atau 1 liter air, 50 gram tepung tapioka atau tepung kanji, saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 100 gram gula merah, ini kita potong-potong jadi kecil-kecil supaya cepat larutnya. 50 gram gula pasir, setengah sendok teh garam halus, 2 lembar daun pandan. Langkah pertama, daun pandan kita cuci sampai bersih, lalu kita ikat seperti ini ya. Kemudian encerkan tepung kanji dengan air secukupnya. Aduk sampai tepungnya ini larut. Pastikan tidak ada bagian yang menggumpal atau bergerindil. Lalu sisa air kita tuang ke dalam panci. Tambahkan gula merahnya, juga gula pasirnya dan garamnya. Ini kita rebus sampai semuanya larut sempurna dan mendidih. Selama gula merahnya ini belum larut, ini kita aduk-aduk terus ya supaya tidak gosong. Setelah mendidih, lalu masukkan bulatan-bulatannya ini. Kita masak sampai nanti candilnya ini matang, tandanya sudah mengapung
di permukaan. Ini sudah mengapung di permukaan, tapi kita tunggu kurang lebih selama 5 menit supaya betul-betul matang sempurna, tidak ada bagian yang mentah di dalamnya. Lalu terakhir masukkan larutan tepungnya. Sebelumnya kita aduk-aduk dulu karena biasanya mengendap. Kecilkan apinya ya supaya tidak gosong. Kita masukkan, lalu kita aduk-aduk sampai kental, sampai meletup-letup. Setelah mendidih, ini kita masak kurang lebih selama 5 menitan supaya matang sempurna, tidak gampang basi. Sambil terus kita aduk-aduk, jangan ditinggal supaya tidak gosong. Ini sudah cukup. Dalam keadaan masih panas, ini belum begitu kental ya. Nanti kalau sudah dingin, baru mengental. Kita matikan apinya, siap untuk kita sajikan bersama kuah santannya. Bahan berikutnya, bahan untuk kuah santannya. 250 ml santan agak kental, setengah sendok teh garam halus, 1 lembar daun pandan. Daun pandan ini kita cuci sampai bersih. Lalu semua bahan kita campur jadi satu, kita rebus sampai mendidih. Selama kita masak, ini kita aduk-aduk terus supaya santannya ini tidak pecah. Setelah mendidih, ini kita biarkan kurang lebih 2-3 menitan ya, supaya betul-betul matang sempurna. Biar gak gampang basi santannya. Ini sudah cukup, kita matikan apinya. Nah, ini hasilnya bubur candil yang sudah jadi. Ini rasanya manis legit dan gurih. Ini teksturnya lembut, tidak alot ya, walaupun dalam keadaan dingin masih tetap empuk. Dan bentuknya juga bulat-bulat seperti ini. Untuk hasil terbaik, maka pastikan adonan candilnya ini teksturnya tidak boleh terlalu lembek atau terlalu keras, supaya nanti bentuknya bisa bulat bagus. Jadi air sebaiknya ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam tepungnya sambil diaduk sampai rata. Jika tekstur adonannya ini masih belum membentuk adonan yang bulat licin, bisa kita tambahkan dengan sedikit air, kurang lebih 1 sendok makan. Karena kadang-kadang kelembaban tepung berbeda satu sama lain. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat bubur candil yang rasanya enak, manis, harum baunya untuk keluarga kita. Terima kasih telah menonton video ini.